Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Alhamid dengan NIM 103052330016 dari Prodi Data Science Fakultas Informatika Telkom University Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Peningkatan Kinerja Klasifikasi Penyakit Hipertensi dengan Nermis Undersampling dan Stacking Ensemble berbasis Explainable AI. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan beban terbesar di dunia. Menurut WHO, di tahun 2023 terdapat 1,28 miliar orang dewasa di seluruh dunia yang menderita hipertensi, dan hampir separuhnya itu tidak menyadari kondisi ini. Akibatnya, hipertensi menjadi penyebab sekitar 7,5 juta kematian per tahun secara global. Di Indonesia, kondisinya tidak kalah mengkhawatirkan. Data Riskesdas 2018 mencatat prevalensi hipertensi pada penduduk usia di atas 18 tahun mencapai 34,1%. Namun hanya sekitar 8,8% yang berhasil dikendalikan dengan baik. Hipertensi juga menjadi komorbiditas utama pada penderita stroke dan gagal jantung di Indonesia. Hipertensi ini juga sering disebut sebagai silent killer karena tidak menimbulkan gejala yang jelas, meski kerusakan organ sudah berlangsung secara diam-diam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang research gap dan tantangan imbalance data dan transparansinya. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, itu terdapat dua tantangan utama yang belum terselesaikan dengan baik. Yang pertama itu adanya ketidakseimbangan kelas data atau imbalance dan kurangnya transparansi model. Dalam screening populasi, proporsi penderita hipertensi selalu menjadi kelas minoritas. Model machine learning konvensional ini cenderung bias terhadap kelas mayoritas sehingga akurasinya tertahan di sekitar 0,75 yang belum memadai untuk aplikasi klinis. Jika kita lihat dari research gap matrix yang ada, yang pertama ada Estiko di tahun 2025 menggunakan XGBoost dengan faktor risiko non-laboratorium pada populasi Indonesia dan mencapai sensitivitas yang baik, tetapi tidak menangani imbalance data. Yang kedua ada Alphard di tahun 2025 membuktikan stacking ensemble mampu mencapai akurasi 92,65%, tetapi tidak menggunakan Sharp dan mengandalkan oversampling sintetis. Yang ketiga ada Guo tahun 2023 menerapkan stacking ensemble pada data enhanced dengan skor AUC sebesar 0,966 tetapi menggunakan smooth yang menghasilkan data sintetis dan tanpa Sharp. Dari gap penelitian ini, saya mengusulkan solusi terintegrasi yaitu dengan menggunakan Nermis undersampling ditambah stacking ensemble dan Sharp explainability. Berdasarkan gap penelitian yang ada sebelumnya, terdapat tiga rumusan masalah yang ingin dijawab pada penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana menangani permasalahan imbalance data pada data faktor risiko hipertensi. Tujuannya adalah menyeimbangkan distribusi kelas menggunakan metode Nermis undersampling agar model lebih mampu mengenali kelas penderita hipertensi. Yang kedua, bagaimana membangun model klasifikasi hipertensi yang akurat. Tujuannya adalah membangun dan membandingkan arsitektur stacking ensemble yang menggabungkan CatBoost, XGBoost, dan LightGBM sebagai base learner dengan logistic regression sebagai meta learnernya dan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC ROC. Yang ketiga, faktor risiko apa saja yang paling dominan dalam klasifikasi hipertensi? Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi faktor risiko tersebut menggunakan analisis Sharp. Selanjutnya saya akan menjelaskan batasan pada penelitian saya. Batasan penelitian saya ini mencakup tiga hal. Yang pertama yaitu dataset yang digunakan ini adalah dataset Enhanced Questionnaire dari CDC Amerika Serikat, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi langsung ke konteks layanan kesehatan di Indonesia. Lalu arsitektur model terbatas pada stacking ensemble dengan kombinasi base learner dan meta learner yang telah ditentukan, serta interpretabilitas model terbatas pada analisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan flow metodologi penelitian saya secara menyeluruh. Tahap pertama itu adalah persiapan data, yaitu data set enhanced yang diperoleh itu diproses melalui EDA, preprocessing, lalu dibagi menjadi 80% data train dan 20%-nya menjadi data test secara stratified. Tahap kedua yaitu penanganan data. Saya menggunakan Nermis undersampling dalam tiga varian yang diterapkan pada data train untuk mengatasi rasio imbalance sebesar
0,507 tanpa menciptakan data sintetis. Tahap ketiga yaitu pemodelan. Di sini saya menggunakan arsitektur stacking ensemble dengan CATBus, XGBus, dan LEDGBM sebagai layer 1 dan logistic regression sebagai meta learner di layer keduanya. Tahap keempat atau terakhir adalah evaluasi dan insight, di mana model diuji menggunakan dataset, lalu dievaluasi dengan matriks klasifikasi, lalu dianalisis menggunakan SHAP untuk interpretabilitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset yang akan saya gunakan, yaitu dataset Enhanced. Dataset yang saya gunakan ini adalah Enhanced Questionnaire Dataset yang mencakup informasi kondisi kesehatan kronis, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan kondisi psikologis yang dilaporkan sendiri oleh respondennya. Setelah proses seleksi fitur dan pembersihan data, dataset yang siap digunakan ini terdiri dari 6.459 sampel dengan 15 fitur prediktor yang didapat dari kombinasi fitur ordinal atau binär dan dua fitur kontinu. Di sini dapat kita lihat untuk distribusi kelas targetnya menunjukkan sebanyak 66,34% itu adalah yang non-hipertensi dan 33,66%-nya adalah hipertensi. Rasio imbalance-nya ini bernilai 0,507 dan ini menjadi tantangan utama yang membutuhkan penanganan khusus. Top prediktor dengan korelasi positif tertinggi adalah konsumsi obat tekanan darah, lalu kondisi kesehatan umum yang buruk, dan masalah tidur. Selanjutnya, untuk mengatasi imbalance data pada distribusi kelas tadi, saya menggunakan Nurmis undersampling, yaitu sebuah pendekatan berbasis jarak yang memilih sampel kelas mayoritas berdasarkan kedekatannya dengan kelas minoritas. Di sini saya menggunakan tiga varian Nurmis, yaitu untuk Nurmis 1 itu memilih sampel mayoritas dengan jarak rata-rata terkecil ke K sampel terdekat dari kelas minoritas. Untuk Nurmis tipe 2 itu memilih sampel mayoritas dengan jarak rata-rata terkecil ke K sampel terjauh dari kelas minoritasnya. Untuk yang tipe ketiga adalah untuk setiap sampel minoritas itu diambil sampel mayoritas terdekat di sekitarnya. Setelah seluruh datanya sudah diseimbangkan, selanjutnya akan dibangun model stacking ensemble dengan dua lapisan atau layer. Pada layer 1 ini terdiri dari 3 base learner yang dipilih karena keunggulan komplementernya. Yang pertama ada CATBus, yang kedua XGBus, yang ketiga yaitu LightGBM dengan efisiensi komputasi yang tinggi melalui teknik GOS. Pada layer 2, saya menggunakan logistic regression sebagai meta learner-nya yang bertugas menggabungkan probabilitas prediksi dari ketiga base learner secara optimal. Selanjutnya untuk transparansi model dengan SHAP, ini adalah salah satu kontribusi penting pada penelitian saya, yaitu adalah penggunaan SHAP atau Shapley Additive Explanation yang digunakan untuk membuka black box model ensemble. SHAP ini bekerja berdasarkan teori permainan kooperatif Shapley dengan menghitung kontribusi setiap fitur terhadap prediksi model secara individual maupun global. Nilai SHAP positif berarti fitur tersebut meningkatkan probabilitas prediksi hipertensi, sedangkan jika nilainya negatif berarti sebaliknya. Dengan SHAP, model ini tidak hanya menjawab apakah pasien berisiko hipertensi, tetapi juga mampu menjelaskan faktor gaya hidup atau riwayat medis apa yang paling memicu risiko tersebut. Sebuah output klinis dapat langsung ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan nantinya. Untuk skenario eksperimen saya membaginya ke 4 skenario eksperimen yang nantinya akan dibandingkan secara sistematis. Skenario pengujian pertama itu yaitu baseline yang menggunakan data yang masih belum seimbang atau masih imbalance dengan stacking ensemble. Skenario kedua yaitu skenario A, di sini menggunakan data yang sudah balance, lalu digunakan Nurmis tipe 1 dan stacking ensemble. Skenario ketiga yaitu skenario B itu menggunakan Nurmis tipe 2 dengan data yang sudah balance dan menggunakan stacking ensemble. Lalu yang terakhir itu adalah skenario C dengan menggunakan Nurmis tipe 3 dengan data yang sudah balance juga dan juga menggunakan stacking ensemble. Semua skenario ini nantinya dilengkapi dengan analisis SHAP. Fokus utama evaluasinya nanti adalah recall atau kemampuan model untuk mendeteksi seluruh penderita hipertensi yang sebenarnya dan F1 score sebagai keseimbangan antara precision dan recall. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Penelitian ini nantinya saya harap dapat menghasilkan model klasifikasi hipertensi yang lebih akurat dan mampu menangani ketidakseimbangan data tanpa distorsi sintetis dan memberikan interpretabilitas klinis yang bermanfaat bagi pengembangan sistem deteksi dini hipertensi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.